Hai, sahabat Jason Armus semua. Jadi ada yang bertanya di salah satu kolom komentar aku juga. Jadi dia punya modal sekitar 200.000. Ya, itu uang dinginnya. Artinya uang yang tidak dialokasikan untuk kebutuhan maupun keinginan. Nah, kira-kira bagusan investasi mana nih? Ada reksadana, ada kripto, ada saham, kira-kira yang mana? Nah, kalau pribadi aku sendiri sih, ini kan personal opinion ya. Disclaimer, ini adalah personal opinion, adalah opini pribadi. Kalau aku sih dengan modal segitu mendingan mulai dari investasi di reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu adalah kamu bisa memilih ya instrumen investasi dengan kualitas yang ada aset di dalam itu rata-rata mayoritas bagus dengan modal yang minim. Kalau misalkan kita melihat daripada saham, ketika kamu dengan modal segitu, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah aset yang kamu beli itu bagus atau tidak? Belum tentu. Ya, tergantung juga banyak aspek. Kamu harus bisa menilai juga. Lalu kedua, itu adalah kamu tidak diversifikasi. Ya, kalau misalkan kamu di reksadana, kamu membeli satu reksadana, otomatis kamu membeli aset di dalamnya secara tidak langsung. Berarti di sini adalah prinsip diversifikasi itu sudah terpakai juga dengan modal yang terbatas. Tentunya ketika kamu mau milih reksadana, itu pun harus mengetahui cara analisa. Ada juga kok video di Cipta Dana Aset Management yang ngomongin soal cara analisa. Nah di situ, ketika kamu sudah bisa menganalisa, top holdingsnya di reksadana tersebut bagus, beberapa aset yang bagus, why not? Jadi kayak gitu. Dan tentunya sesuaikan juga dengan profil resiko kamu. Ya, profil resikonya apa nih? Profil resiko kamu katakan adalah yang konservatif atau yang nggak berani ngambil resiko. Oh, kamu reksadana pasar uang. Oh, kalau misalkan kamu berani ngambil resiko, berarti kamu saham, reksadana saham. Kalau kamu berarti yang sedang-sedang aja, oh reksadana, obligasi atau pendapatan tetap. Jadi kamu sesuaiin juga. Setelah itu jangka waktunya buat berapa tahun gitu. Kalau misalkan kamu buat jangka yang panjang, kamu bisa reksadana saham juga. Kalau misalkan kamu di jangka yang sedang, kamu bisa reksadana obligasi dan reksadana pasar uang buat jangka 1 tahun ke bawah lah. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kamu harus lihat karakteristik itu. Kalau kamu udah bisa ngelihat karakteristik itu, kamu udah sesuaiin, ya kamu tinggal jalanin. Ketahuilah bahwa investasi itu pasti mengandung resiko. Ya, jadi kamu harus terima resikonya. Risiko salah satunya itu adalah penurunan pada nilai investasi. Jadi kamu jangan jerit, panik atau apa. Karena investasi yang benar itu pasti beresiko. Ya, atau mungkin ada sedikit resiko. Tetap masih ada, bukan berarti tidak ada. Mudah-mudahan video ini mengedukasi. Bila mana setelah ini kamu merasa video ini mengedukasi kamu, kamu coba share aja ya di teman-teman kamu, di sanak saudara kamu ya supaya kamu juga ya berbuat kebaikan lah ya. Lo nggak bisa ngasih apa-apa ke orang, tapi lo bisa ngasih ilmu ke orang walaupun sedikit. Coba aja share ya. Dan apabila kamu suka, kamu juga bisa subscribe di channel ini. Sampai jumpa.